Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pendidikan, jumpa lagi dalam Bincang Eksklusif bersama saya Alif Nurhidayati Widya Prada LPMP Jawa Tengah. Topik kita kali ini adalah Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selaras dengan Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah, ya, maka birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah diharapkan terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi, utamanya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Kali ini kita akan berbincang secara eksklusif, ya, dengan LPMP Jawa Tengah sebagai salah satu Satker Kemendikbudristek yang telah meraih WBK di tahun 2017 dan WBBM di tahun 2020. Telah hadir bersama kita kali ini PLT Kepala LPMP Jawa Tengah, Ibu Nugraheni Triastuti SEMSI. Assalamualaikum Bu Heni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alif. Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Bu Heni, kami ucapkan selamat nih atas perolehan berbagai prestasi untuk LPMP Jawa Tengah. Di antaranya adalah WBK di tahun 2017, kemudian WBBM di tahun 2020, ya. Kemudian pengelola barang milik negara terbaik, I-kehadiran dan ISKP terbaik, ya. Kemudian Sakib terbaik, ya. SPI terbaik dan pengelola ULT terbaik. Ini banyak yang sudah dilaksanakan Bu Heni, luar biasa ini, ya. Bu Heni, bicara mengenai perolehan BBBM Bu Heni, ya. Sebetulnya apa sih tujuan gitu ya diperolehnya BBBM ini Bu Heni? Silakan. Iya, terima kasih Bu Alif yang telah mendahului tadi ya, bahwasanya WBK, WBBM ini diawali dengan adanya reformasi birokrasi. Nah, pemerintah ini ketika menerjemahkan reformasi birokrasi di satu satker, bentuknya seperti apa ya, gitu ya. Artinya perwujudan dari reformasi birokrasi yang paling mudah diterima oleh masyarakat itu tentu harus ada model, gitu ya. Nah, model itu dibentuk melalui zona tadi, zona atau island tadi ya. Zona tadi harapannya zona integritas ini merupakan perwujudan dari reformasi birokrasi di tingkat satker. Maka harus ada indikator-indikator yang memudahkan agar satker tersebut sudah masuk dalam kategori reformasi birokrasi atau belum ya, seperti itu ya. Sehingga untuk memudahkannya dibuatlah zona integritas. Ada 2 tingkatan yang dibuat oleh Kemenpan untuk merepresentasikan reformasi birokrasi itu. Yang pertama tadi sebagaimana disebutkan Bu Alif, bahwasanya LPMP Jawa Tengah telah memperoleh penghargaan atau predikat ZIWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, gitu ya. Kemudian naik lagi ZIWBBM, Zona Integritas Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani. ZIWBK dan WBBM ini yang membedakan adalah di tataran implementasinya. Sebagian besar untuk ZIWBK itu ada di area 1 sampai dengan 5. Area 1 itu adalah manajemen perubahan, kemudian area 2 adalah penataan tata laksana, area ketiga adalah pengelolaan SDM, area keempat penguatan akuntabilitas, dan area kelima ini adalah penguatan pengawasan. Nah, ini masuk dalam jika satu satker sudah
diindikasi meliputi 5 area ini, dia sudah dikategorikan sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kemudian untuk WBBM harus dikuatkan di area yang ke-6, yaitu penguatan layanan publik. Nah, dari yang pertama, manajemen perubahan ini ya, manajemen perubahan ini harus berdampak pada layanan publik. Jadi ketika area pertama ini dirubah, mestinya 5 area ini berpengaruh, sehingga ujungnya adalah pada layanan publik yang prima kepada masyarakat gitu ya, ditandai dengan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan. Artinya memang telah ada peningkatan Bu Eni ya, dari yang semula WBK di tahun 2017 dengan berbagai evaluasi dan penataan yang lebih meluas masuk ke BBBM gitu ya. Bu Heni, di penilaian BBBM itu ada 2 komponen ya. Yang pertama itu komponen di 6 area perubahan yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Ada manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, kemudian penataan sistem manajemen SDM ya, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik ya. Dan satu lagi itu adalah di komponen hasil. Bu Heni, bagaimana nih mungkin bisa bercerita gitu ya supaya sobat pendidikan lebih memahaminya ini, bagaimana penataan sistem di manajemen perubahan? Oke. Jadi ini namanya saja manajemen perubahan begitu ya, artinya ada perubahan di pengelolaan. Jadi yang bisa merubah di pengelolaan siapa kira-kira Bu Alif? Ya, internal, tentu pimpinan ya kan. Nah, manajemen perubahan ini ada di area yang pertama karena ini harus ada peran pimpinan yang harus melakukan perubahan di manajemen ini ya. Maka disebut di situ manajemen perubahan. Harus ada perubahan terlebih dahulu untuk bisa melihat perubahan apa nantinya. Jadi ketika misalnya ini ya, satu contoh sederhana seperti ini. Saat ini struktur organisasi kita sudah dirubah. Ini kan perubahannya terjadi di luar satker ini ya. Dari eksternal. Dari eksternal ini, karena adanya regulasi yang berubah ya. Ketika terjadi perubahan regulasi terkait dengan struktur organisasi, kemudian di organisasi tersebut tidak dirubah gitu ya, artinya meskipun sudah terjadi perubahan struktur organisasi tapi cara kerjanya masih sama seperti seolah-olah ada struktur yang lama begitu ya, itu pasti tidak akan terjadi perubahan di sana. Itu contoh yang paling mudah untuk menggambarkan manajemen perubahan. Nah, ketika LPMP mendapatkan predikat WBK maupun WBBM ini, belum ada regulasi terkait dengan hal itu. Artinya manajemen perubahan itu dibuat sendiri oleh internal. Ada semacam kebutuhan bahwasanya ini harus ada yang dirubah ini, gitu ya, agar nanti berpengaruh kepada layanan publik, agar layanan publiknya ini prima. Artinya prima itu memberikan kepuasan bagi pengguna layanan gitu ya, sehingga cara-cara yang digunakan tentu harus dirubah. Misalnya ini kita punya tusi pemetaan, punya tusi supervisi. Dulu gitu ya, sebelum ada perubahan, manajemen perubahan, kita memetakan itu dengan cara mendatangi sekolah dengan membawa instrumen, kemudian mendapatkan hasilnya kita bawa ke kantor, kemudian kita olah. Konvensional gitu ya. Konvensional. Nah, pimpinan ini merubah cara kerjanya gitu ya, cara kerja kita yang semula dengan cara manual seperti itu dibantu dengan alat, dengan teknologi gitu ya. Ketika ada teknologi digunakan untuk melakukan manajemen tadi, pengelolaan pemetaan, maka otomatis tata laksananya pasti berubah ya. Ya. Lebih dimudahkan. Iya, kalau dulu prosedurnya ya, prosedur untuk pemetaan dulu harus datang ke sekolah gitu ya, mengambil data,
kemudian diolah, kemudian baru disajikan. Saat ini tidak harus datang ke sekolah, misalnya gitu ya, sekolah mengisi sendiri. Artinya sudah ada beberapa tahapan yang dipotong ini. Lebih efektif. Lebih efisien, efektif. Ya, nah, nanti berdampak kepada penguatan akuntabilitas. Akuntabilitasnya menjadi lebih tinggi, lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih efisien anggarannya. Pengelolaan SDM-nya tentu juga berbeda. Ketika dulu harus menugasi pegawai ke sekolah, sekarang sudah berbeda caranya, begitu ya. Nah, ketika manajemen ini dirubah, maka berdampak kepada area yang lain. Nah, area-area yang lain ini harapannya nanti berujung kepada kepuasan masyarakat tadi. Seperti itu. Ya, Bu Heni, di antara 6 area ini ada yang paling tinggi bobotnya nih Bu Heni, yaitu di penguatan pengawasan. Nah, bagaimana LPMP Jawa Tengah melaksanakan penataan sistem pengawasan Bu Heni? Penguatan pengawasan ini tidak hanya terkait dengan pengelolaan anggaran begitu ya, tetapi juga bagaimana pengelolaan SDM, bagaimana mengelola sarana prasarana, kemudian mengelola anggaran gitu ya, sehingga pengawasan ini menjadi lebih efektif dan itu dilakukan dari dalam. Internal, jadi ya, pengawasan yang dilakukan dari internal itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena yang mengawasi ini tahu persis kondisi yang ada di dalam, begitu ya. Sehingga ketika melakukan pengawasan akan memberikan banyak kontribusi untuk perbaikan, terutamanya tata kelola, gitu ya. Nah, perbaikannya ini tentu kepada pengambil kebijakan. Jadi para SPI, Satuan Pengawas Internal ini bekerja untuk melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, pengelolaan pegawai, kemudian hasil dari pengawasan itu digunakan untuk perbaikan di internal. Iya. Jadi artinya pengawasan dari internal itu jauh lebih efektif gitu ya. Iya. Untuk mengawasi berbagai hal di dalam internal kelembagaan. Bu Heni, kemudian yang membedakan tadi antara WBK dengan WBBM itu ada di area ke-6 nih ya. Penguatan kualitas pelayanan publik. Nah, sejauh mana LPMP Jawa Tengah melaksanakan penataan di pelayanan publik? Iya, terima kasih Bu Alif. Jadi kalau tadi di awal kami sampaikan bahwasanya meskipun nanti yang membedakan antara WBK dan WBEBM itu ada di area yang ke-6, yaitu di penguatan layanan publik, tetapi itu harus dimulai dari area yang pertama, dari manajemen perubahannya. Ya, ketika kita memberikan layanan publik misalnya, dulu layanan publik hanya dilayani melalui ULT yang tatap muka, begitu ya. Kemudian ini si manajer ini membuat perubahan supaya bisa menjangkau layanan kita ke yang lebih luas, maka kita menggunakan Simpadu Dikbud Jateng, ULT yang di-online-kan. Dan di-online-kannya tidak cukup di LPMP saja, tetapi kita juga berkolaborasi dengan seluruh dinas pendidikan kabupaten kota, sehingga layanan LPMP ini terjangkau oleh seluruh satuan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, karena layanan-layanan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ini terintegrasi dengan layanan yang ada di LPMP. Kemudian layanan yang ada di UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, ada Balai Bahasa, BPMPK, LPPK SPS, kemudian PP Paudikmas, Borobudur, Sangiran, BPJB juga terintegrasi gitu ya. Artinya kita bisa menjangkau ke yang lebih luas. Nah, ketika manajemen perubahan ini terjadi, maka tadi ya berpengaruh kepada penataan tata laksana. Pasti prosedurnya juga berubah, tata laksananya berubah. Otomatis begitu ya. Iya, betul. Pengelolaan SDM-nya juga berubah. Kalau kemarin SDM-nya hanya cukup menggunakan SDM LPMP Jawa Tengah. Nah, ketika menggunakan ULT online ini, kita berkolaborasi dengan SDM-SDM lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang ada di Dinas Pendidikan, yang ada di UPT Kemdikbud, begitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan akuntabilitas tentu akan lebih
transparan, lebih akuntabel, karena di situ dengan menggunakan online pengawasannya menjadi lebih mudah begitu ya. Kalau dulu mungkin pengawasan itu harus dengan manual melihat bagaimana kerja SDM, sekarang tinggal dilihat dari aplikasi, itu sudah dilihat kinerjanya. Artinya akuntabilitas atau kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Pengawasannya juga lebih mudah, tidak harus selalu karena masuk sistem. Jadi dengan melihat sistem saja itu sudah mudah. Berapa lama dia memberikan layanan, gitu ya. Kemudian seberapa bagus respon yang dilayani, itu semuanya bisa terpotret dengan menggunakan aplikasi IT tadi ya. Pengawasannya sudah tidak harus menunggu atau tidak harus melihat langsung, tetapi cukup dengan menggunakan aplikasi, dan itu real time, kapan waktunya bisa dilihat. Iya, bisa dilihat. Nah, tentu ketika semuanya ini sudah dilakukan, dampaknya adalah pada kepuasan pengguna layanan. Kenapa pengguna layanan puas? Karena mereka tidak harus jauh-jauh datang dari sekolah ke LPMP meninggalkan tugas mengajarnya misalnya gitu ya. Cukup tetap berada di sekolah, mereka mendapatkan layanan dari LPMP Jawa Tengah. Ya, luar biasa itu. Bu Heni. Bu Heni, ini bagaimana LPMP Jawa Tengah itu mendrive tusinya ya sebagai lembaga penjaminan mutu? Ya. Apakah ada hal yang perlu diperkuat di SDM-nya, di penataan tata laksananya, dan di area perubahan tadi? Ya. Iya. Jadi terkait dengan tusi penjaminan mutu pendidikan, karena sasaran kita ini menjangkau ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB. Kalau kita bekerja sendirian tentu tidak cukup waktu dan tenaga serta anggaran, begitu ya. Iya, karena saking banyaknya sasaran. Padahal seluruh sasaran ini harus kita layani dengan kualitas yang sama tanpa ada diskriminasi. Jadi ketika memberikan layanan tidak boleh ada diskriminasi ini kan. Oleh karenanya membutuhkan yang pertama kolaborasi antar institusi tadi yang sudah kita lakukan, menggandeng dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota memberikan layanan kepada seluruh satuan pendidikan. Kemudian yang kedua menggunakan teknologi, bantuan teknologi. Nah, bantuan teknologi ini dengan harapan bisa menjangkau ke seluruh satuan pendidikan tanpa harus meninggalkan tempat kedudukan gitu ya. Yang mengajar tetap bisa mengajar, layanannya tetap bisa jalan, kemudian lebih efisien, lebih hemat karena tidak harus mengeluarkan ongkos ini. Lebih tidak berisiko. Lah, risikonya jauh lebih berkurang gitu ya. Kemudian pengawasannya juga lebih mudah. Kemudian kepuasan masyarakatnya juga bisa dilihat seberapa puas pengguna layanan ini ketika kita layani. Bu Heni, dengan sekian banyak perolehan yang sudah dicapai oleh LPMP Jawa Tengah, ke depan apa lagi nih Bu yang mau diinovasikan gitu ya supaya layanan kepada masyarakat ini tetap bagus dan justru meningkat? Baik Bu Alif. Jadi saat ini kita sedang mempersiapkan diri nih karena kita dengan adanya reformasi birokrasi ini membuat lembaga kita nanti semakin kaya fungsi. Fungsi yang pertama tidak hanya terkait dengan pendidikan formal saja, PAUD dan pendidikan masyarakat nanti juga masuk menjadi tusi kita. Tentu dibutuhkan dengan banyaknya fungsi tadi, tentu dibutuhkan berbagai terobosan agar semua layanan ini bisa kita layani, semua sasaran ini bisa kita layani dengan baik. Maka dengan struktur organisasi yang saat ini, bahwasanya struktur organisasi LPMP Jawa Tengah saat ini kaya fungsi, ya, minim struktur, harapannya seperti itu. Tapi ini masih dalam persiapkan diri untuk kaya fungsi. Nah, ketika kaya fungsi ini, maka fungsi-fungsi atau fungsional ini harus bisa langsung menyentuh kepada satuan pendidikan.
Nah, caranya seperti apa? Sementara ini kita masih menggunakan wali wilayah, gitu ya, agar layanan kita itu langsung bersentuhan dengan satuan pendidikan tanpa melalui prosedur yang cukup panjang, gitu. Maka wali wilayah ini menjadi kepanjangan tangan dari LPMP untuk bisa menjangkau, memberikan layanan kepada satuan pendidikan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, tinggal nanti inovasi selanjutnya adalah kalau sudah ada person-person di wilayah ini, apa ini yang akan kita layani? Hal-hal apa saja yang bisa kita layani ke satuan pendidikan? Nah, mungkin nanti dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, kita sudah mulai merintis beberapa aplikasi ya yang bisa membantu satuan pendidikan. Tentunya nanti akan kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan TUSI, perkembangan regulasi yang selama ini sudah kita miliki. KA model nanti akan kita reproduksi ulang gitu ya, agar bisa menyesuaikan. Iya, baik Bu Heni, ini percakapan yang bincang yang sangat menarik ya, sahabat pendidikan, karena banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk bagaimana sih melakukan penataan internal sebuah lembaga. Bu Heni, terima kasih atas kehadiran di acara pada kali ini ya. Kami menunggu inovasi-inovasi ke depan ya, supaya tetap bisa bersih dan melayani masyarakat pendidikan di Jawa Tengah. Demikian, sampai jumpa lagi pada bincang eksklusif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.